Halo semuanya, selamat datang di channel tanpa budget. Channel yang hari demi hari laptop semakin rusak. Kemarin kena BSOD dan biasanya WA apa gitu. Ya pokoknya si hardware-nya hampir kena. Hari ini kita akan membuat sebuah video. Memang buat video sih. Buat tutorial tentang membuat semacam desain arsitektur gitu yang saya temukan di Instagram lagi. Dan saya temukan dari Instagram dengan akun archihub.id gitu kalau tidak salah. Nah, kita akan membuat sebuah animasi dari heksagon yang putar-putar, dan semakin ke atas si heksagonnya itu semakin tertiup oleh angin gitu. Ini lumayan simple, lumayan mudah menurut saya. Jadi ini lumayan sedikit lah. Jadi bisa kalian coba di sendiri itu di rumah atau di mana pun. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan Blender 4.1. Kalian bisa menggunakan Blender 3.3, 3.6 ataupun versi 3 lainnya. Tapi saya sarankan kalian menggunakan versi 3.6 agar beberapa kelebihan yang saya punya di Blender 4.1 itu kurang lebih ada di Blender 3.6 gitu. Sebelum mulai, seperti biasa aktifkan dulu Node Wrangler ini agar mempermudah kalian dalam menyusun nodes dan lain-lainnya. Langsung saja ke Geometry Node. Saya akan menutup beberapa bagian, yaitu ini diklik di ujung bawahnya, kemudian digeser ke bawah, dan kemudian kita akan fokus saja langsung ke sini. Ini kamera dan lighting juga bisa kalian hapus, tapi kita biarkan saja. Tekan new, kemudian dari grup input ini hapus saja dan kita tambahkan shift A, kemudian tambahkan circle, mesh circle. Mau pakai curve, mau pakai mesh, silahkan kalian karena kurang lebih hampir sama outputnya gitu. Untuk fill-nya kita ubah dari none menjadi endgone, kemudian kalian tekan Ctrl Shift klik kiri saja untuk memperlihatkan di viewer, ataupun tekan Shift Alt untuk memperlihatkan di grup output gitu. Untuk jumlah vertex, karena ini heksagon, kita ubah menjadi 6 saja. Kemudian kita ingin membuat sebentuk dari heksagon ini lebih pipi, ya lebarnya di sumbu X lebih kecil. Jadi kita gunakan transform geometry. Di scale sumbu X-nya kita turunkan sebesar 0,8 lah, bisa seperti ini. Kemudian kita ingin juga membuat ketika dia itu berputar ya terbawa angin, yaitu memiliki pivot kurang lebih daerah sini. Jadi kita geser si objeknya di sumbu Y sebesar minus 0,35 gitu. Segini cukup 4 lah ya. Nah, seperti ini. Ini adalah si base ataupun ya model yang ingin kita buat lah. Dari sini kita bisa tambahkan semacam extrude untuk mempertebal si objeknya. Kemudian untuk offsetnya sedikit saja 0,1. Dan karena ini bawahnya bolong, kita akan menarik ataupun mengcombine si hasil extrude dan objek originalnya. Jadi yang ini Ctrl Shift kanan dengan extrude mesh-nya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, karena ini hasil extrudan, hasil ditarik ke atas, maka biasanya si objek yang original ini memiliki normal yang terbalik gitu. Jadi kalian bisa cek saja di face orientation, dan kita ingin membuat si face yang terbalik ini lebih ke positif gitu. Ini kan kalau merah negatif gitu. Jadi kita bisa tambahkan saja flip faces untuk membalikan normal dari face yang di bawah ini. Kemudian karena ini juga hasil extrude dan juga hasil join geometry, objek ini masih belum menyatu, jadi kita akan satukan dengan merge by distance. Ini adalah objeknya yang akan kita gunakan sebagai instance nanti di atas grid. Sekarang kita akan tambahkan grid sebagai sebuah objek di mana dia akan menempelkan heksagon ini. Jadi kita tambahkan grid. Ctrl Shift Alt saja, klik kiri. Kemudian
instance on points, dan objek ini si nodes yang ini outputnya kalian masukkan ke instance seperti ini. Kemudian ukuran dari instance-nya kita turunkan di sini seperti ini. Nah, kemudian kita ingin membuat si objek ini seperti ini gitu, beehive atau apa, seperti serang tawon gitu, bukan tawon ya, serang lebah lah ya. Jadi ini bisa kita Ctrl Shift D untuk menduplikat, tapi juga tidak memutuskan si nodelnya. Dan kita bisa tambahkan transform geometry untuk menggeser si grid yang ini itu yang atas. Untuk melihatkan hasil keduanya, kita bisa gunakan join geometry, Ctrl Shift klik kanan seperti ini. Kemudian kita geser yang ini seperti ini. Nah, kemudian bisa kalian lihat si lebar dari gridnya itu masih kurang besar ya. Jadi kita akan tambahkan lebarnya di sumbu X agar dia memiliki area yang cukup untuk kedua grid. Seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya kan seperti ini nanti ya. Tapi kita ingin mencari cara untuk mengontrol si posisinya. Ini untuk sumbu X, sumbu Y-nya sudah pas ini. Tapi untuk sumbu X itu agak susah. Jadi mungkin kalian bisa cari sendiri karena matematika saya kurang bagus. Oke, kita akan mencari cara untuk membuat otomasi. Ya, jadi ketika kita menaikkan vertexnya, maka si ukuran di sumbu X-nya juga akan naik gitu. Ini yang susah itu yang ini, yang sumbu X. Yang mudah itu yang sumbu Y. Nah, seperti ini. Ini kan nilainya agak jelas gitu ya. Ini 4. Kalau disesuaikan nilainya jadi 2. Jadi kita bisa katakan integer untuk default value-nya itu 3. Ini 1. Dan kita bisa katakan subtract by 2. Ini kan kalau 3 dikurang 2 saya 1 ya. Dan kita bisa langsung saja ke sini. Kalau kita naikkan, maka akan seperti ini. Tapi kita ingin menambahkan nilai yang lain. Ini kan kalau ini kan hasilnya 2 ya. Kita cari cara agar hasilnya bisa jadi 1,5. Jadi kita bisa gunakan multiply bisa sih. Oke, saya agak lupa lagi juga matematikanya. Bentar, saya cek dulu si project yang sebelumnya. Kurang lebih ini tadi yang rumus yang saya gunakan gitu agar si hasil ininya tetap sama gitu. Jadi sejarak di sumbunya Y-nya itu tetap sama. Ini rumusnya bisa kalian gunakan. Tapi untuk di sumbu X itu saya masih kurang ahli lah karena agak beda rumusnya. Jadi bisa kalian coba untuk meracik rumus kalian sendiri gitu. Nah, dari sini kita bisa gunakan saja misal menggunakan float gitu agar hasilnya lebih mulus. Float value. Bagus sih. Nah, ini. Jadi si bentuknya tuh jadi lebih halus. Ini opsi saja sih. Kemudian dari sini kita ingin membuat si ini ya gerakan berputarnya itu. Kita bisa gunakan saja di sini. Rotate instance. Kemudian kita rotate saja di sumbu X seperti ini. Tapi kita ingin merotasinya itu menggunakan tekstur. Kita fokus ke sumbu X saja, jadi kita gunakan combine XYZ. Kemudian kita tambahkan noise texture. Dan kita ingin membuat si influence dari noise texture-nya itu tergantung pada posisinya. Semakin jauh, semakin
tinggi dia posisinya, semakin di atas jauh dari daratan, maka semakin tinggi juga influence dari si noise-nya gitu. Mungkin kita bisa saja gunakan dulu transform geometry atau translate instance. Enggak, transform saja ya, biar mudah. Transform geometry, kemudian rotate di sumbu X sebesar 90 derajat. Rotate 90 derajat, seperti ini. Kemudian kita ingin naikkan dia ke atas seperti ini. Ini berapa ini? 0,8 kurang, masih kurang. Mungkin kita bisa menarik salah satu nilai dari sini dan coba membuat rumus lagi. Kita coba 4. Jadi berapa? Ini jadi 1,1. Jangan aja. Matematika saya sudah tidak ada, jadi silakan kalian coba racik rumus kalian sendiri. Dari sini kita ingin membuat si dx-nya dulu, dx-nya dulu biar agak banyak. Kemudian juga di sumbu z-nya seperti ini, dan kita naikkan lagi ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini kan kita bisa menggunakan informasi position di sumbu z. Di semakin dia ke atas, maka semakin tinggi juga influence dari noise-nya. Position, kemudian separate XYZ, dan kalau saya gunakan combine XYZ di sini, ini tarik ke sini, maka kalian akan lihat semacam ini berputar gitu. Kita bisa gunakan informasi ini dan menggunakan noise texture. Setelah itu kita gunakan multiply atau math mode, dan multiply ini ke sini. Ayah kene mah. Tadi ada tukang tahu. Nah, untuk mengontrol si influence dari noise-nya, kita juga bisa tambahkan multiply ini, duplicate saja. Jadi lebih nih, lebih tidak terlalu ekstrim untuk si noise. Kemudian kita bisa turunkan saja si scale-nya agar kita bisa melihat si polanya gitu. Ini kan polanya lebih terlihat ya. Kemudian karena ini nilai si noise itu 0 sampai 1, kita ingin membuat si nilainya itu yang sebelumnya 0 sampai 1 menjadi minus 0,5 sampai 0,5 menggunakan subtract. Ini 0,5. Dimultiply saja. Jadi seperti ini. Kemudian kita ingin membuat si pergerakan itu efek dari polanya itu bergeser dari kiri ke kanan atau di sumbu X gitu. Kita bisa gunakan informasi dari position dan separate XYZ ini. Kita gunakan combine XYZ. Ini saya geser dulu ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kemudian kita tambahkan subtract ataupun addition, kan terserah kalian. Saya akan menggunakan addition saja. Dan kalau kalian naikkan, maka akan terlihat sebuah efek dari kanan ke kiri gitu. Kita bisa gunakan subtract saja. Nah, dari sini agar otomatis bisa kita tambahkan frame, scene time. Nah, kalau kalian masukkan second ini ke sini, maka akan terlihat seperti ini. Dari sini kita bisa tambahkan lagi semacam multiply untuk mengontrol si kecepatan dari seconds-nya ini. Jadi semakin tinggi multiply, semakin cepat juga si efeknya ini. Mungkin 2 saja cukup ya. Nah, ini ada beberapa yang agak stuttering gitu. Itu karena detail
dari ininya, dari noise-nya itu. Jadi kita akan turunkan saja sedetailnya. Jadi seperti ini. Kalau detailnya 0, roughness-nya juga tidak pengaruh sih. Lunarity-nya coba saya nolkan. Iya, nggak terlalu ngaruh. Seperti itu ya. Nah, ini untuk menganimasikan si objeknya. Nah, kurang lebih ini ya, tidak terlalu banyak sih notes-nya. Tapi kita juga untuk menutup video, kita akan memberikan sedikit tekstur. Teksturnya tidak akan terlalu kompleks, hanya sedikit saja. Set material untuk menambahkan tekstur. Kemudian dari sini kalian langsung klik saja dan klik material ini. Dari sini shading. Kemudian untuk shadingnya itu cukup simple, tapi paling saya akan tambahkan semacam environment texture. Kemudian HDRI, dan saya akan pilih mana ya? Ini. Seperti ini. Kemudian untuk si teksturnya, metallicnya naikkan, roughness-nya bisa kalian turunkan sedikit. Dan base color-nya kita ubah menjadi kuning sesuai dengan referensinya. Untuk lighting yang sebelumnya point light saya akan ubah menjadi sun. Ini terlalu tinggi sih strength-nya ya, jadi kalian ubah menjadi 1 saja atau 2 cukup sih. Kalaupun ini masih terlalu roughness-nya terlalu tinggi, ya bisa kalian turunkan, masih bisa kalian utak-atik. Kalau misal ini terlalu bersih, bisa kita tambahkan semacam bump. Terus kita berikan noise. Nah ini. Dan untuk si strength-nya turunkan saja. Seperti ini. Ini kalau misal terlalu kecil si teksturnya, bisa kalian scale-nya naikkan saja. Seperti ini. Bisa kalian naikkan lagi agar terlihat teksturnya. Nah, ini terakhir mungkin ya, karena si sudutnya itu terlalu lancip, kita bisa tambahkan saja bevel modifier. Sayangnya si geometry nodes itu masih belum menyediakan bevel nodes gitu di modifiernya. Jadi kita harus menggunakan bevel modifier ini di bawahnya geometry nodes gitu. Tapi karena ini semuanya masih instance, kita harus merealize instance ini dengan cara realize geo instance seperti ini. Maka kalian akan lihat hasilnya bisa terbevel gitu. Sebenarnya kan kalau kita langsung di bevel tanpa di realize, ya tentu saja harus seperti ini gitu. Karena yang kita bevel itu instance bukan objek. Ini turunkan saja. Kemudian untuk mount-nya atau segmennya 2-3 cukup sih. Nah seperti ini. Sekarang kita memiliki isi heksagonnya ini tidak terlalu sharp gitu. Dan yang terakhir mungkin, karena kalau kalian lihat si teksturnya itu kan agak kemana-mana gitu ya. Ini karena si objeknya itu kurang ini sih. Ini bisa kita tambahkan, ubah dari UV menjadi generated menjadi UV, harusnya bisa. Kita coba. Oh nggak bisa ya, objek. Kita lihat apakah teksturnya masih gerak-gerak. Iya, gerak-gerak dikit. Nah, mungkin itu akan di video lainnya, atau sudah dibahas sih, tapi ya gitulah. Karena ini dianimasikan, jadi teksturnya itu tidak bisa nempel gitu. Shade smooth. Nah, seperti ini.
Kemudian filmnya saya buatnya transparan dan ambient, bloom, dan screen space reflection. Seperti itu. Oh, laptop saya langsung teriak. FPS-nya cuma 13. Jadi akan saya nonaktifkan saja si bevelnya. Seperti itu. Jadi mungkin untuk video sekarang itu cuma sampai sini saja dulu. Mungkin di video kedepannya saya akan cari lagi referensi dari IG tentang arsitektur yang bisa kita replika menggunakan Geometry Nodes ataupun Blender, agar bisa kalian coba dan bisa kalian praktekkan itu mungkin sebagai tugas kuliah kalian atau pendapat tergantung kalian. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Seperti biasa, perbanyaklah tontonan tutorial kalian agar semakin banyak ilmu kalian yang memiliki. Jangan sampai video saya jadikan sumber terakhir dari informasi kalian. Sampai situ saja video saya yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.